Seorang TikToker didenda 1 M akibat melakukan pembajakan dari siaran Beyond Combat di live TikTok. Ya, jadi kemarin gue baca berita ada seorang TikToker yang melakukan pembajakan siaran pertandingan Beyond Combat dan berakhir harus bayar denda atau biaya ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Untuk detail kasusnya, gue kurang tahu, nggak ada dokumentasi lebih lengkap mengenai kasus ini karena ya jarang-jarang juga ada penindakan pelaku pembajakan kayak gini. Yang ini juga jadi contoh dan peringatan keras untuk banyak orang atas konsekuensinya. Dari info yang gue dapat, intinya si TikToker ini live streaming bajakan dari siaran pertandingan Beyond Combat di TikTok yang akunnya punya sekitar 500.000 followers. Kemudian ada orang yang melaporkan hal itu ke Celos selaku pemilik event, sampai akhirnya berlanjut ke jalur hukum dan kasusnya berakhir damai dengan denda atau biaya ganti rugi yang harus dibayar si TikToker itu sebesar 1 miliar rupiah. Yang itu sebenarnya udah lebih ringan hukumannya karena nggak sampai di penjara, hanya bayar denda, tapi tetap 1 miliar juga bukan denda yang sedikit. Karena ini bukan kasus kecil, bukan sekedar share ulang atau menyebarluaskan, ini pembajakan komersial terhadap event berlisensi yang merugikan banyak pihak di dalamnya. Dan yang menarik, TikToker yang melakukan pembajakan ini bernama Bambang Mosaja, yang ternyata tahun lalu pernah gue bahas juga ketika dia plagiat identity Triple X Clan dan Marathonnya Arab, yang disitu gue jelasin bedanya antara terinspirasi dengan plagiat, dimana ada batasan yang jelas dari terinspirasi, parodi sampai ke level plagiat. Kalian bisa cek video itu. Dan pada saat itu si Bambang Mosaja ini juga udah dapat banyak kritikan, mulai dari yang sopan dan konstruktif sampai yang pakai hujatan. Tapi dia bukannya introspeksi, sadar di mana salahnya dan memperbaiki kesalahannya itu. Dia malah ngerasa semua orang yang ngasih kritik itu cuma haters yang gak suka aja. Padahal jelas-jelas dia salah karena hal yang dia lakukan udah termasuk plagiat konsep orang lain plek-ketiplek tanpa ada diferensiasi atau improvisasi apapun. Dan sekarang terbukti karena dia gak belajar dari kesalahannya mungkin, sekarang akhirnya dia kena konsekuensi yang jauh lebih besar. Ini yang sering terjadi. Ketika orang gak paham batasan antara etika dan hak cipta, pelanggarannya bisa makin besar skalanya. Sebelumnya dia plagiat konsep dan identitas, mungkin kena masalah serius karena belum menyentuh copyright yang jelas. Tapi sekarang dia live streaming bajakan dari event yang punya copyright resmi. Makanya yang mau gue bahas utamanya di sini sebenarnya adalah tentang copyright yang masih banyak orang gak paham, terutama kreator-kreator atau user sosial media yang sama sekali gak ngerti, atau bahkan yang udah tahu tapi sengaja ngeremehin hal ini. Pertama, sebelum gue masuk lebih dalam, apa itu copyright? Ini jangan sampai masih ada yang nggak tahu apa itu copyright. Tapi ya pasti ada aja yang nggak tahu. Makanya di sini gue jelasin dulu secara singkat. Copyright atau hak cipta ini adalah hak hukum yang otomatis dimiliki seseorang atas karya yang ia ciptakan, sehingga dia punya wewenang untuk menyebarluaskan, mendapatkan keuntungan, hingga mengizinkan atau melarang orang lain untuk pakai karyanya. Karyanya ini bisa berupa musik, film, video, foto, tulisan, desain, live stream event, dan banyak hal lainnya. Contohnya, lu rekam video lu sendiri pakai HP aja itu udah bisa dikenakan copyright. Ya intinya, kalau seseorang membuat sesuatu yang original, secara otomatis dia punya kontrol hukum atas bagaimana karya itu digunakan. Dan kalau tanpa izin digunakan orang lain, apalagi untuk keuntungan, ya itu jelas pelanggaran. Dan hukumnya bisa sangat berat, tergantung pemilik copyright mau ngambil jalur mana. Tapi implementasinya nggak selalu absolut. Karena hukum, termasuk copyright, itu nggak hitam putih. Hitam putih ini maksudnya apa? Apa harus gue jelasin juga ini? Ya hitam itu jelas salah, putih itu jelas benar. Lu re-upload video atau ambil klip panjang dari konten orang lain secara mentah dan tujuannya supaya orang-orang nonton dari video yang lu sebar, apalagi sampai pasang watermark lu sendiri, seolah-olah itu video buatan lu, ya itu jelas masuk ke ranah hitam, jelas pelanggaran. Tapi kalau lu bikin karya 100% original tanpa pakai aset orang lain, entah vlog rekaman sendiri, gambar sendiri, atau nulis cerita kehidupan pribadi misalnya, nah itu termasuk putih, jelas aman. Tapi di antara hitam dan putih, ada yang namanya wilayah abu-abu atau gray area. Wilayah abu-abu itu situasi di mana sesuatu bisa dianggap benar dalam satu konteks, tapi bisa dianggap salah dalam konteks lain. Penilaiannya tergantung bagaimana penggunaannya, apa tujuannya, dan apa dampaknya. Lu pakai 5-10 detik klip pertandingan boxing untuk review atau analisis, kalau dipakai untuk menjelaskan strategi, mengkritik teknik, atau membahas momen tertentu atau eventnya, dan bukan untuk menggantikan orang nonton versi aslinya, itu bisa masuk wilayah abu-abu, atau biasa disebut fair use kalau dalam konteks copyright di sini.
Tapi kalau lu pakai 5-10 detik klip itu cuma untuk upload ulang momen hype-nya biar dapat views, tanpa nilai tambah, tanpa transformasi, tanpa pembahasan, walaupun durasinya sama, ya itu bisa dianggap pelanggaran. Apalagi kalau klipnya itu adalah bagian penting atau utamanya dari karya atau konten aslinya itu jelas pelanggaran berat. Karena itu poin penting dari isinya. Durasi sama, klipnya sama, tapi konteksnya berbeda. Makanya muncul istilah fair use yang berlaku dalam konteks kritik, review, edukasi, parodi, atau konten transformatif. Transformatif ini artinya lu mengubah fungsi karya tersebut bukan lagi sekedar tontonan, tapi jadi bahan analisis, pembahasan, atau bagian dari karya baru yang punya makna berbeda. Fair use ini utamanya dipertimbangkan lewat 4 faktor. Gue jelasin secara singkat dan sederhananya aja di sini. Yang pertama, tujuan penggunaan. Ada yang tujuannya demi keuntungan, komersial murni atau re-upload, versus kebutuhan untuk konten edukatif, review, atau transformatif konten. Kedua, sifat karya yang digunakan. Karena utamanya ada 2 tipe sifat dari sebuah karya. Yang pertama, karya faktual yang lebih longgar, kemudian karya kreatif yang lebih ketat. Karya faktual itu seperti berita, data, atau pernyataan publik yang gak bisa dimonopoli atau diubah. Ini yang lebih mudah masuk ke fair use. Sementara karya kreatif dan artistik seperti film, musik, gambar, atau desain dan lainnya, itu perlindungannya jauh lebih kuat. Ketiga, jumlah yang digunakan. Semakin besar porsi yang dipakai dari karya asli, semakin sulit untuk bisa dianggap fair use. Misal, lu ambil 30 detik dari live stream 2 jam, beda kasusnya dengan yang ambil 30 menit dari live stream yang sama. Yang satu sepenggal konteks atau klip, yang satu lagi hampir setengah acaranya. Dan ada yang ngerasa itu masih wajar dengan embel-embel klip yang padahal kalau dijumlah itu udah bisa nutup hampir setengah live stream aslinya. Itu bukan lagi termasuk highlight, tapi udah jadi pengganti konten aslinya. Nah, buat kalian clipper, coba belajar lagi apa itu arti klip. Apakah video durasi 10 menit, 30 menit, bahkan sampai 1 jam itu masih bisa dianggap klip? Ini contoh yang tujuan penggunaannya demi komersial atau keuntungan murni atau re-upload yang jelas sudah masuk karya hitam. Bahkan untuk tipe konten yang udah ditransformasi, seperti contohnya explaining konten seperti ini, penggunaan klip konten yang dianggap fair use itu cuma berdurasi hitungan detik aja. Gak sampai 2 menit, 5 menit, apalagi sampai 10 menit atau 1 jam. Kalau itu jelas sudah termasuk re-upload aja. Keempat, dampak terhadap pasar. Ini yang paling krusial. Apakah penggunaan kalian bisa menggantikan fungsi karya aslinya? Apakah orang jadi nggak perlu beli atau nonton versi aslinya gara-gara konten yang udah lu buat? Kalau iya, ya itu bukan lagi gray area, itu jelas hitam. Gue punya contoh langsung dari pengalaman gue sendiri soal bagaimana sistem fair use ini bekerja, dan kasusnya juga cukup relevan untuk kasus pembajakan Beyond Combat ini. Di video Jake Paul versus Mike Tyson di tahun 2024, gue pakai beberapa klip dari Netflix sebagai visual untuk pembahasannya. Gue edit sedemikian rupa, speed up, cut to cut, texture overlay, freeze frame, audio diganti full dengan voice over pembahasan dari gue, gak ada audio original dan gak menunjukkan full fight. Visualnya hanya dipakai sebagai aset konten, bukan sebagai tontonan pengganti, makanya hasilnya aman. Karena video event Jake Paul versus Mike Tyson itu gue pakai untuk tujuan konten transformatif, dan asetnya pun juga ditransformasi atau diedit lagi terlebih dahulu. Kemudian jumlah penggunaannya juga masih wajar, ditambah dari berbagai macam sumber. Lalu yang terpenting, video itu nggak menggantikan fungsi karya aslinya. Karena di sini gue gak menunjukkan secara jelas full fight atau bahkan highlight fight-nya. Kalau orang melihat full fight atau highlight-nya yang jelas tanpa overlay dan juga speed normal atau originalnya, ya bisa tinggal ke Netflix, bukan di video ini. Yang gue bahas di sini adalah eventnya. Kemudian gue juga punya pengalaman lainnya yang masih relevan dengan event pertandingan boxing ini, yaitu di video Jake Paul versus Anthony Joshua kemarin yang awalnya kena copyright dari Netflix sampai di block worldwide atau di take down. Yang alasannya karena di situ gue pakai klip yang visualnya masih terlalu jelas dan kurang transformasi atau editing, sehingga masih cukup jelas menunjukkan visual originalnya. Karena terlepas dari niat gue untuk menggunakan visualnya hanya sebagai aset konten baru atau transformatif, pemilik copyright tetap punya wewenang penuh atas karyanya. Jadi semisal pemilik copyright mau take down, ya bisa-bisa aja. Karena hal ini ada di ranah atau wilayah abu-abu, bukan putih. Kemudian sedikit share mengenai sistem copyright di YouTube buat kalian yang nggak tahu. Ketika konten lo terdeteksi mengandung material copyright, di YouTube ada 2 hal yang bisa terjadi. Pertama, tanda dolar kuning
revenue bisa dibagi dengan pemilik copyright atau mungkin gak dapat sama sekali, tapi video masih bisa ditonton. Kedua, tanda dolar merah atau di blok. Ada dua hal. Pertama, berarti videonya gak bisa dimonetize sama sekali, tapi masih bisa dipublish atau ditonton oleh publik. Kedua, video di take down atau diblokir di berbagai negara, nggak bisa ditonton lagi, dan jelas juga nggak ada monetisasi. Yang kemungkinan dampaknya juga bisa lebih besar, entah ke pelanggaran channelnya atau hingga di demonetize, nggak bisa monetisasi lagi. Tapi dalam kasus gua di video ini, video itu hanya diblokir worldwide atau di take down. Nah, untungnya dalam kasus gua di sini, gua publish kontennya di YouTube. Yang mana YouTube di sini juga berperan sebagai platform yang bertanggung jawab atas semua konten di dalamnya. Bisa dibilang mereka jadi penengah lah antara kreator dengan pemilik copyright. Kalau ada copyright yang terdeteksi, pemilik copyright bisa langsung ambil tindakan melalui sistem di YouTube, entah ambil revenue-nya atau nge-take down videonya. Dan itu jauh lebih ringan, juga efisien dibanding jalur hukum langsung. Sementara TikTok gak punya sistem khusus atau jelas untuk menangani copyright dan moderasi untuk konten dan juga kreatornya. Makanya di TikTok sering terjadi dan banyak orang yang kena ban atau di take down kontennya oleh TikTok dengan alasan yang gak jelas. TikTok gak bertanggung jawab atas konten dan juga kreatornya. TikTok cuma akan nge-ban dan nge-take down konten yang dia kira melanggar peraturannya untuk melindungi platformnya sendiri, bukan kreatornya atau usernya. Makanya sistem copyright dan moderasi di YouTube jelas jauh lebih proper dan siap untuk menjadi wadah atau platform para kreator. Walaupun tetap masih ada banyak kesalahan yang terjadi. Sekarang balik lagi ke kasus pembajakan Beyond di TikTok. Copyright itu bisa masuk ranah abu-abu atau termasuk fair use kalau konteksnya cuma pakai dan ambil klip pendek kemudian diedit lalu digunakan untuk bahan pembahasan atau digunakan untuk konteks konten yang baru yang gak menggantikan orang untuk nonton event aslinya. Sementara Bambang Mo saja ini live streaming siaran PPV berbayar di platformnya di TikTok yang udah punya 500.000 followers, menayangkannya secara gratis sehingga orang-orang gak perlu beli PPV-nya lagi karena mereka udah nonton gratis dari live streamnya dia. Dan ini jelas udah bukan di wilayah abu-abu, ini udah hitam pekat. Ini udah bukan soal klip 10 detik, konten transformatif, tapi ini udah pembajakan langsung dari siaran event berlisensi yang merugikan pemilik hak cipta secara langsung dan real time karena live streaming. Tapi yang bikin gue cukup emosi dan jengkel justru bukan kasusnya, tapi komentar dari banyak masyarakat Indonesia terhadap berita kasus pembajakan event Beyond Combat ini. Coba kalian baca ini. Semua mau dibayar di negeri ini, nonton aja bayar. Oke, pertama-tama lu nulis aja belum bener. Semua mau dibayar di negeri ini. Apanya yang dibayar? Ya untungnya beberapa orang bisa nangkep maksud komen ini, yang mungkin maksudnya semua harus bayar di negeri ini. Tapi untungnya udah dijawab oleh reply komen selanjutnya. Ya lu pikir siaran UFC juga gratis? Lu pikir PPV boxing luar negeri gratis? Ya apalagi di era sekarang yang serba subscription, semua udah berbayar. Karena orang yang buat event, film, video, konten apapun itu, ya jelas mereka juga pakai uang bikinnya, bukan secara sukarela. Kemudian ada beberapa komentar yang lebih parah, ngatain lebay lah, celos takut miskin, dan sebagainya. Ngomong, dia kan udah kaya. Lah terus? Emang perampokan itu harus dibiarin kalau korbannya orang kaya? Ya namanya hak ya tetap haknya lah. Orang kaya atau bukan, yang namanya maling tetap harus ditindak, dan itu tetap perbuatan kriminal. Lu ngomong seolah kalau lu jadi orang kaya bakal ngebiarin barang atau hak lu dirampok orang lain karena harta lu udah banyak. Lu logikal falasi pemikiran bocah anjir. Ya mungkin karena itulah lu gak bakal pernah ngerasain rasanya jadi orang kaya karena pemikiran lu aja udah kacau di sini. Kemudian membandingkan dengan tindakan kriminal lainnya atau kasus yang lain yang sama yang gak ditindak atau terkena hukum. Itu website bajakan ilegal lain juga gak kena hukum tuh, aman-aman aja dibiarin. Kalau ada pelanggaran lain yang belum ditindak, bukan berarti pembajakan ini gak perlu ditindak. Bayangin rumah lu dirampok, malingnya malah dibelain sama warga karena alasannya emang banyak maling kok di sini. Biarin aja lah, udah biasa. Maling lainnya juga gak ditindak kok. Mampus lu. Susah emang kalau mental dasarnya udah mental maling. Makanya sekolah biar gedenya gak jadi maling. Beyond bisa bayar fighter, bisa bikin event yang berkualitas karena ada orang yang beli PPV resminya. Kalau semuanya bajak, ya eventnya gak bakal ada. Ngapain Beyond buang duit untuk bikin event buat ngasih tontonan gratis ke dogol-dogol miskin yang cuma bisa komen ini? Ya namanya bisnis ya buat cari duit lah. Ini bukan acara yang dibuat secara sukarela. Padahal sesimpel itu logikanya. Tapi kalau dasarnya emang gak bisa mikir ya susah.